Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita memasuki renungan Prapaskah hari ke-27. Renungan kali ini mengambil tema untuk siapakah Yesus mati? Untuk Bapa. Ya, ayat yang kita akan renungkan terdapat di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 dan Matius pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah Bapak Ibu, jika kita renungkan tentang hidup kita ini, ada satu pertanyaan yang penting yang menjadi perenungan kita adalah sebenarnya Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi kita itu melalui kematian Tuhan Yesus itu untuk apa begitu? Apakah pada dasarnya untuk kita sendiri? Jika demikian, sebegitu berhargakah hidup kita sehingga nyawa Tuhan sendiri dipertaruhkan bagi kita? Atau ada sesuatu yang jauh lebih bernilai, lebih mulia dari keselamatan kita sendiri. Nah Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Di dalam Roma 11 ayat 36. Apakah hal itu juga berkenaan dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk keselamatan kita? Ya, tentunya iya. Nah, mungkin hal ini terkesan ya bahwa kita menganggap Allah itu sangat egois. Tapi tidak menjadi soal Bapak Ibu. Jika Allah itu egois dalam pengertian tertentu. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan memang untuk Dia. Dalam katekisme singkat Westminster diawali satu pertanyaan, ya, apakah tujuan utama hidup manusia? Dalam jawabannya terdapat pernyataan tujuan utama hidup manusia ialah memuliakan atau melayani Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, jika kita memahami pernyataan ini, sesungguhnya menuduh Allah egois itu sangatlah kurang tepat. Karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu dan melalui tujuan utama yaitu keselamatan itu sendiri, justru manusia menikmati hidupnya sebagai manusia yang telah diciptakan sesuai dengan kodratnya, yaitu melayani dan memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu, untuk misi inilah Tuhan Yesus, anak Allah, lahir menjadi manusia dan mati menjadi penebus dosa umat manusia. Memang penebusan adalah bagi kita. Namun perlu diingat Bapak Ibu bahwa keselamatan itu bukan akhir dari penebusan Kristus. Ya, sekali lagi, keselamatan itu bukan akhir dari penebusan Kristus. Memang penebusan bagi kita supaya kita diselamatkan. Tetapi tujuan akhir dari penebusan itu bukan keselamatan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, keselamatan yang dikerjakan anak Allah Yesus Kristus adalah sarana agar tujuan awal dari penciptaan, yaitu manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah, untuk melayani Allah, itu dipulihkan kembali. Dosa telah menghancurkan, telah membelokkan tujuan ilahi ini. Kristus datang untuk membawa orang-orang tebusan kembali kepada Bapa. Nah, kisah Sakius memberikan gambaran yang jelas untuk hal ini, Bapak Ibu. Ya, Yesus mengatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Nah, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa konsep surga adalah persekutuan semua orang percaya yang telah menerima berkat Abraham melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya, di dalam Matius pasal 8 ayat 11 Bapak Ibu bisa baca. Dan Bapak Ibu, dalam persekutuan inilah ya, kelak kita menikmati Allah, melayani Allah selama-lamanya. Ya, menikmati Allah itu adalah dampak dari kita melayani dan memuliakan Allah. Jadi misi Yesus Kristus lahir, mati di atas kayu salib adalah membawa orang percaya
kepada Allah Bapa. Karena tanpa kematian Yesus Kristus, kita tetap menjadi musuh Allah. Dengan kematian Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah dan dipulihkan kembali kepada tujuan Allah menciptakan kita, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Allah adalah tujuan akhir dari misi Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, agar kita diperdamaikan dengan Allah dan mengalami persekutuan dengan Bapa selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita memahami bahwa kita dipanggil melalui keselamatan Yesus Kristus, kita menikmati dan melayani Allah selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.